Dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita kaji salah satu sabda Rasulullah SAW yang bisa kita gunakan sebagai pedoman di dalam bermasyarakat. Yang jelas ketika kita hidup di masyarakat, ada kepercayaan atau keyakinannya sama dengan kita, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang-orang yang ada di sekitar kita yang memiliki keyakinan, yang memiliki kepercayaan, tidak menuhankan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sikap kita harus menjaga diri. Sikap kita tidak sama dengan sikap kita terhadap saudara-saudara kita yang memiliki keyakinan yang sama dengan kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tabda'ul yahud wala nasarah." La tabda'u, janganlah kalian orang-orang muslim memulai al-yahuda kepada orang-orang Yahudi, walan nasara, dan juga kepada orang-orang Nasrani, bisalami, dengan mengucap salam. Ikhwani rahimakumullah, dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai kita memulai atau mendahului memberi salam kepada mereka orang-orang non-Islam, kepada mereka orang-orang Yahudi, kepada mereka orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena salam kita adalah tahiyah, sebagai bentuk kehormatan yang kita berikan kepada saudara-saudara kita yang seiman, seakidah, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salam yang kita ucapkan itu mengandungi doa berupa permohonan keselamatan, berupa permohonan kedamaian, berupa permohonan saudara kita supaya senantiasa hidupnya sejahtera. Oleh karena itu Rasulullah SAW berpesan kepada kita, la tabda'ul yahud walan nasarah bisalam. Mungkin kita mempunyai permasalahan ketika kita bekerja di kantor, bekerja di suatu perusahaan yang pimpinan kita, yang bos kita itu adalah non-muslim. Baik mereka mengakui beragama Yahudi ataupun beragama Nasrani, atau dalam bahasa kita adalah Kristen. Teman-teman kita yang bekerja di situ mengucapkan kata-kata penghormatan, maka kita jangan sampai memberi salam kepada pimpinan kita
kepada atasan kita non-Islam dengan ucapan salam yang kita miliki. Tetapi kalau kita mau memberi penghormatan kepada mereka, maka kita menggunakan kata-kata yang biasanya yang keluar dari mulut orang-orang non-Islam, yaitu ucapan selamat pagi, ucapan selamat siang, ucapan selamat sore, ataupun ucapan selamat lainnya. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian ketika ada kesempatan bagi kita berbicara di khalayak umum, yang di tempat itu datang orang-orang yang seakidah dengan kita, maupun orang-orang yang tidak seakidah dengan kita, maka ketika kita mengucap salam yang kita miliki, niat kita adalah mendoakan saudara-saudara seakidah kita. Kita tidak mendoakan mereka. Kita tidak memberi penghormatan dengan penghormatan yang khusus kita miliki. Karena memang Rasulullah SAW melarang kita mendahului ataupun memulai ucapan salam untuk mereka. Ikhwani rahimakumullah. Dan tidak menutup kemungkinan ketika mereka mengetahui kita, termasuk orang yang terhormat, termasuk orang yang diunggulkan kedudukannya, kadang-kadang mereka orang-orang non-muslim itu memberi salam kepada kita. Lalu bagaimana sikap kita? Apakah kita akan menjawab salam mereka sebagaimana kita menjawab salam saudara-saudara kita muslim itu? Berkenaan dengan ini ada dua hadis yang bisa kita jadikan pedoman untuk menjawab salam saudara-saudara kita yang non-muslim yang menggunakan salam kita. Yang pertama adalah hadis yang sumbernya dari sahabat Anas bin Malik. Qala, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza sallama, apabila memberi salam alaikum kepada kalian orang-orang muslim, ahlul kitabi, ahlul kitab, bisa jadi mereka itu adalah orang-orang Yahudi, bisa jadi mereka itu orang-orang Nasrani. Apakah ucapan salamnya itu seperti salam yang kita gunakan sehari-hari ketika kita bertemu dengan saudara kita? Ataukah ucapan salam yang lainnya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, fakulu wa alaikum. Maka ucapkanlah, maka jawablah salam mereka itu dengan kata-kata, dengan jawaban wa alaikum, dan untukmu juga. Ikhwani rahimakumullah, secara dohir, ketika mereka, saudara kita non-muslim, memberi salam dengan
salam yang kita miliki, maka kita punya keyakinan bahwa salam yang kita miliki itu mengandungi doa keselamatan, mengandungi doa kesejahteraan, mengandungi doa kedamaian. Tapi yang mengucapkan ini adalah orang-orang yang tidak seakidah dengan kita. Sehingga Rasul mengatakan, kalau memang mendapatkan salam dari mereka, jawab saja wa'alaikum. Kalau memang mereka mendoakan kita kebaikan, maka mudah-mudahan kamu juga mendapatkan kebaikan. Tetapi kalau mereka cuma ingin mengelabui kita, cuma ingin menipu kita, padahal mereka itu berkeinginan supaya kita celaka, supaya kita mendapatkan malapetaka, maka Rasul pun mengatakan, wa'alaikum, semoga kalian juga seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan satu kaidah, maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Maksud atau tujuan lafaz ucapan omongan itu tergantung dengan niatnya orang yang mengucap. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian hadis yang kedua lebih tegas lagi, yang sumbernya dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, pernah bercerita, atan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam unasun minal Yahud. Kata Aisyah, suatu saat unas, ada beberapa manusia. Unas jamak dari annas. Beberapa manusia minal Yahud. Ternyata mereka itu adalah orang-orang Yahud, orang-orang Yahudi. Ketika mereka bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faqalu assalamu alaika ya Abul Qasim. Mereka terang-terangan berucap, mereka terang-terangan ngomong di depan Nabi Muhammad SAW, semoga kecelakaan untukmu ya Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim. Karena memang Rasulullah SAW mempunyai anak laki-laki, di antaranya bernama Qasim. Sehingga Muhammad SAW kadang-kadang disebut dengan kunyah Abul Qasim. Ikhwani rahimakumullah. Sekali lagi mereka mendoakan Nabi supaya mendapatkan kecelakaan, supaya mendapatkan musibah, supaya mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan Nabi dan juga orang-orang yang ada setelahnya. Maka apa ucapannya Nabi? Qala sallallahu alaihi wasallam, wa alaikum. Maka Nabi mengatakan, untukmu juga. Bahasa ringan kita, kamu mendoakan saya celaka, maka kamu pun semoga mendapatkan celaka juga. Mendengar jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan wa'alaikum, Aisyah marah.
kepada Nabi dengan ucapan qalat Aisyah alaikumussalam wadam. Wahai Rasul, wahai Nabi, kenapa engkau cuma menjawab doa mereka yang jelek itu dengan waalaikum? Tidak engkau tambahi alaikumussalam wadam. Semoga kamu mendapatkan kecelakaan juga. Supaya kamu mendapatkan hal yang buruk juga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tanggapan ucapan Aisyah itu dengan kata-kata, ya Aisyah, wahai Aisyah istriku, la takuni fahisatan. Janganlah kamu itu menjadi wanita fahisah. Janganlah kamu itu menjadi wanita yang punya perangai, sikap, akhlak yang tidak baik. Ketika Nabi berucap demikian, Aisyah juga memberi tanggapan. Faqalat ma sami'ta ma qalu. Wahai Nabi, apakah kamu tidak mendengar apa yang mereka katakan? Yang mendoakan kamu supaya kamu mendapatkan musibah, supaya kamu mendapatkan kecelakaan, hal yang tidak baik menimpa kepadamu. Faqala awalaisa qad radatu alaihim alladzi qaluh. Maka Rasul Nabi mengatakan, wahai Aisyah, bukankah aku sudah membalas mereka dengan apa yang mereka ucapkan, yaitu dengan kata-kataku alaikum. Kalau aku didoakan mereka supaya saya mendapat celaka, waalaikum, maksudku juga demikian, semoga mereka pun mendapat kecelakaan atau keburukan. Ikhwani rahimakumullah, jadi ketika ada orang non-muslim yang kita sebut dengan istilah ahlul kitab, baik mereka itu Yahudi, baik mereka itu Nasrani, atau di Indonesia mereka itu adalah Kristen yang tidak beragama Islam, maka kita menjawabnya singkat, waalaikum. Semoga kalian juga demikian. Ikhwani rahimakumullah, fa idza laqitum ahadahum fit tariq, maka apabila kalian itu bertemu dengan mereka, orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di jalan, maka perintahnya Nabi, fattaruhu ila adyakihi, maka desaklah orang Yahudi, orang Nasrani itu ila adyakihi, ke tepi. Ulama kita di dalam memahami sabda Rasulullah SAW ini ada dua macam. Yang pertama adalah secara tekstual. Ketika Nabi memerintahkan, jika kalian orang-orang Islam ketemu dengan orang non-Muslim, ahlul kitab, di jalan, maka usahakan
orang ini diposisikan di tempat yang sempit. Jangan beri keluasan. Ikhwani rahimakumullah. Kita bisa membayangkan kalau demikian. Umpama kita bertemu dengan non-muslim, orang Yahudi, Nasrani, Ahlul Kitab, dalam posisi kita sama-sama berjalan kaki, menggunakan trotoar, baik kita berlawanan arah ataupun searah, maka prakteknya kita tepikan dia. Itu kalau berjalan. Tapi kalau kita menggunakan kendaraan, maka tentu hal ini kurang pas atau akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang kedua adalah, wahai orang-orang muslim, wahai umat Islam, kamu jangan memberi kesempatan kepada mereka orang-orang non-muslim, kepada mereka orang-orang Yahudi, kepada mereka orang-orang Nasrani, menempati kedudukan yang penting, menempati kedudukan yang tinggi, yang nantinya mereka akan membuat aturan, mereka akan membuat tata tertib yang bisa menghina ajaran Islam. Jangan beri kesempatan kepada mereka menempati tempat yang strategis. Dengan tempatnya itu, dengan kedudukannya itu, mereka akan membuat peraturan, mereka akan membuat undang-undang yang isinya mendolimi kaum muslimin. Karena mereka pasti tidak rela dengan kejayaan yang dimiliki oleh Islam, yang dimiliki oleh orang-orang muslim. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Maidah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Ar-Rahman Ar-Rahim, memanggil kepada kita semua orang-orang yang beriman tanpa memandang status sosial. Kalau kita punya iman, punya akidah mengesahkan Allah, Allah panggil dengan panggilan kehormatan alladzina amanu. Untuk apa? Pesannya Allah, la tattakhidul yahud wan nasarah auliya. Janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi, janganlah kamu menjadikan orang-orang Nasrani aulia sebagai pemimpin, sebagai orang-orang yang mengurusi keperluan kita semua. Kenapa? Ba'duhum awliya'u ba'din. Allah menegaskan mereka itu adalah aulia, mereka itu adalah pelindung bagi golongannya. Ada satu peristiwa yang tidak bisa kita hapus dari benak kita. Ketika terjadi perjanjian kedamaian antara orang Muslim dan orang-orang Yahudi di Madinah, sehingga timbul istilah Piagam Madinah.
apa yang terjadi? Ternyata mereka mengkhianati perjanjian itu. Mereka membokong dari belakang sehingga umat Islam termasuk Rasulullah terkepung di Madinah. Tapi biidznillah, dengan izin Allah, Allah membalik keadaan mereka tersendiri yang terkepung sehingga kalah terusir dari Madinah. Satu alasannya adalah ba'duhum awliya'u ba'din. Mereka akan mementingkan urusan kelompoknya. Yang kedua, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Allah mengingatkan, jika ada di antara kita yang mengangkat mereka menjadi aulia, ada di antara kita yang menempatkan mereka di tempat-tempat yang strategis, maka kata Allah, fa innahu minhum, orang tersebut, orang muslim tersebut sebenarnya adalah minhum, termasuk orang-orang Yahud, termasuk orang-orang Nasrani. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Yang lebih berat lagi, akibat yang diterima bagi orang-orang yang mengangkat non-muslim menjadi aulia, pemimpinnya, orang-orang yang mengurusi kebutuhannya, dia tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya tidak akan terarah. Hidupnya akan selalu dalam kondisi ragu. Hidupnya akan selalu bimbang. Sebagaimana ketika kita mengadakan perjalanan yang jauh, tidak tahu arah, maka kita tidak akan nyampe pada tempat yang kita tuju.